Ada satu nama yang tiba-tiba berputar di antara ruang rapat produser, kolom komentar penonton, dan bisikan para kreator. Sebuah nama yang mendadak muncul sebagai calon juri untuk sebuah ajang besar. Nama yang sebelumnya hanya dianggap pendatang baru, sampai semua berubah begitu cepat. Dan kini, satu pertanyaan terus menggantung di udara. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Tapi perjalanan menuju momen tersebut jauh lebih berliku daripada yang terlihat. Ada kisah yang tidak pernah benar-benar terungkap, ada tekanan yang hampir menghancurkan fondasi yang ia bangun, dan ada satu kejadian yang mengubahnya dari sosok biasa menjadi pusat perhatian seluruh industri. Semua orang melihat hasil akhirnya, hanya sedikit yang tahu apa yang ia lalui di balik layar. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul gelombang kreator perempuan muda yang mendominasi lini hiburan digital. Mereka cepat, kreatif, cerdas, dan tidak takut mengambil risiko. Setiap minggu muncul wajah baru, tapi hanya segelintir yang berhasil bertahan. Di tengah arus yang begitu padat, ada satu nama yang bergerak dengan ritme berbeda, April Tasya. Bukan yang paling awal muncul, bukan yang paling agresif. Namun entah bagaimana, ia mulai berada di radar banyak orang. Yang menarik, tidak ada satupun momen yang secara jelas menandai kemunculannya. Tidak ada skandal, tidak ada kontroversi sengaja, tidak ada drama murahan. Justru cara ia naik perlahan namun konsisten membuat banyak orang bertanya-tanya. Kenapa orang-orang menyebut namanya sebagai calon juri? Apa yang membuatnya berbeda? Dan pertanyaan itu bukan sekedar tebakan fans. Ada sumber-sumber di industri yang mulai mengangkat topik ini jauh sebelum publik mengetahuinya. Tapi alasan dibalik itu ternyata jauh lebih rumit. Dan inilah awal dari cerita yang jarang diungkap. Sebelum dikenal, April berada di dunia yang tidak glamor sama sekali. Proyek kecil, peran sampingan, syuting panjang tanpa kepastian. Seringkali ia pulang dengan rasa ragu, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ada yang benar-benar melihat potensinya. Ada cerita lama dari teman dekatnya. Dulu dia sering bilang, aku takut gak akan kemana-mana, tapi dia tetap lanjut, meski jalannya berat. Ia pernah mengikuti berbagai audisi kecil, bahkan beberapa kali hampir diterima. Namun selalu ada alasan yang menahannya. Entah wajah dianggap kurang cocok untuk segmen tertentu, atau suaranya dinilai terlalu lembut, atau karakter kontennya dianggap belum berjualan. Tidak ada yang tahu bahwa sebelum menjadi nama yang dibicarakan publik, ia pernah berada di titik hampir menyerah. Bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena rasa capek yang menumpuk. Dan di momen itu, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berbelok. Titik balik belum terjadi, tapi sudah semakin dekat. Semua dimulai dari satu konten sederhana, video yang bahkan tidak ia rencanakan sebagai sesuatu yang besar. Namun entah mengapa, ritmenya pas, pesan yang ia sampaikan mengena. Gesturnya natural, ekspresinya jujur, dan penonton merasa seakan melihat seseorang yang benar-benar tulus. Video itu meledak. Dalam beberapa hari, komentarnya penuh. Setiap postingan selanjutnya tumbuh dengan cepat. Brand mulai menghubungi, para kreator lain ingin kolaborasi. Dan dalam hitungan minggu, ia bukan lagi kreator baru. Ia menjadi acuan gaya bagi kreator lain. Tapi ketika popularitasnya naik, reaksi publik terbelah. Ada yang bilang ia punya aura elegan. Ada yang menganggap ia terlalu cepat naik, ada pula yang melihatnya sebagai simbol generasi baru. Di balik layar, sesuatu yang lebih besar terjadi, dan dari sinilah rumor mengenai kursi juri mulai mencuat. Rumor itu tidak muncul dari sembarang tempat. Ada informasi yang menyebut bahwa sebuah acara kompetisi besar tengah mencari sosok juri baru, seseorang yang bukan hanya populer, tapi punya sudut pandang segar dan mampu berbicara dengan jujur tanpa menyakiti. Nama April masuk dalam daftar pendek. Ada alasan kuat. Ia punya intuisi yang tajam. Ia dikenal tidak mudah terbawa emosi. Ia memiliki kemampuan membaca karakter seseorang dari ekspresi dan cara bicara.
Ia punya masa pendukung fanatik yang membuat acara apapun yang ia sentuh langsung mendapat spotlight. Namun, rumor ini juga membuat industri bergetar. Bagi sebagian orang, ia dianggap terlalu muda, terlalu baru, belum cukup jam terbang untuk posisi sebesar itu. Tapi hal yang tidak diketahui banyak orang jauh lebih dramatis. Di balik layar, atmosfernya jauh lebih tegang dari yang terlihat. Kala rumor itu makin kuat, muncul suara-suara yang meragukannya. Bukan di depan publik, semua terjadi secara senyap di ruang rapat, pesan pribadi, dan percakapan antar kreator. Ada klaim bahwa ia tidak punya pengalaman panjang. Ada pendapat bahwa posisinya terlalu strategis untuk dipegang seseorang yang naik terlalu cepat. Ada pula komentar sinis yang berusaha menurunkan semangatnya. Namun April jarang membalas. Ia memilih diam, tapi diam bukan berarti tidak terluka. Salah satu orang yang dekat dengannya pernah berkata, dia terlihat tenang, tapi sebenarnya dia terbebani. Ada tekanan mental yang ia pendam, ada memori dari masa lalu ketika ia sering diremehkan, yang kembali muncul begitu rumor ini mencuat. Dan fase ini membuka kembali luka lama yang ia coba sembunyikan selama bertahun-tahun. Namun apa yang terjadi setelahnya lebih mengejutkan, karena semua kritikan itu justru menuntunnya ke sebuah titik gelap. Pada puncak rumor, April mengalami fase yang tidak banyak orang ketahui. Sebuah fase di mana ia meragukan dirinya sendiri. Ia merasa mungkin semua ini terlalu cepat, terlalu besar, terlalu berat. Ada hari-hari ketika ia tidak ingin merekam apapun. Ada saat ketika notifikasi dari ponsel justru membuatnya tertekan. Ada momen ketika ia mempertimbangkan untuk mengambil jeda panjang dari semua aktivitas. Tekanan itu tidak datang dari publik, justru dari dirinya sendiri. Ia takut membuat keputusan yang salah. Takut tidak memenuhi ekspektasi. Takut rumor mengenai dirinya menjadi juri akan berakhir dengan cibiran. Dan jika bukan karena dukungan beberapa orang terdekat yang mendorongnya untuk bertahan, ia mungkin tidak akan melewati fase ini. Namun hidup memang punya cara unik untuk memberi peluang pada mereka yang siap, meski mereka tidak menyadarinya. Karena setelah masa gelap itu, sesuatu terjadi. Sebuah peristiwa yang mengubah semuanya. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak publikasi, pihak acara ternyata sudah lama mengamati. Mereka mengikuti pertumbuhan April, menganalisis caranya berbicara, menilai, memberi masukan. Mereka mempelajari bagaimana ia menangani komentar negatif, bagaimana ia menjaga konsistensi. Suatu hari, datanglah pesan yang mengubah seluruh arah hidupnya. Bukan tawaran langsung, bukan kontrak, hanya sebuah undangan pertemuan, sangat rahasia, sangat selektif. Produser ingin melihat apakah energi April sesuai dengan konsep baru acara tersebut. Tidak ada kamera, tidak ada pers, hanya percakapan intens antara mereka yang mengendalikan layar dan seorang perempuan muda yang sedang belajar memahami bobot kepercayaan besar. Pertemuan itu berjalan lebih baik dari dugaan siapapun. Dan sejak saat itu, nama April resmi masuk ke daftar final. Satu langkah lagi menuju kursi juri. Keputusan akhir pun dibuat, dan ketika itu bocor ke publik, reaksinya membuat semua orang terpaku. Pada akhirnya, alasan mengapa nama April terus-menerus muncul sebagai target selanjutnya ternyata sederhana namun kuat. Ia punya kemampuan membaca dinamika manusia. Ia mengerti bagaimana menilai tanpa menjatuhkan. Ia menarik, tapi tetap membumi. Ia muda, tapi kedewasaannya terlihat jelas dalam cara ia menyampaikan opini. Industri membutuhkan sosok seperti itu. Seseorang yang relevan, tetapi tetap rasional. Seseorang yang tidak sekedar populer, tetapi memiliki intuisi yang bekerja di balik layar. Dan ketika publik membandingkan nama-nama lain, satu hal menjadi jelas. Tidak ada yang membawa paket lengkap seperti April. Sadar atau tidak, ia telah menjadi simbol era baru. Era di mana kualitas tidak bergantung pada usia. Era di mana kejujuran dan empati lebih dihargai daripada sensasi. Semua perjalanan panjangnya, semua keraguan yang ia pendam, semua tekanan yang ia lalui,
ternyata membentuknya untuk momen ini. Satu babak besar hidupnya telah dibuka, dan dunia menunggu langkah berikutnya. Karena meski ini terlihat seperti pencapaian puncak, perjalanan ini sebenarnya baru permulaan dari bab yang lebih besar. Ending, penutup reflektif. Kadang, hidup memberi petunjuk kecil yang kita abaikan. Kadang, jalan yang kita kira buntu justru menjadi pintu ke kesempatan yang tidak pernah terbayangkan. Apa yang dialami April Tasya bukan kebetulan. Semua kegagalannya, semua tahap naik turun yang membuatnya goyah, semua komentar yang menusuk, semua dukungan yang datang tepat di waktu yang dibutuhkan. Semua hal itu merangkai satu kalimat. Ia memang ditakdirkan untuk dilihat. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, April benar-benar percaya bahwa tempat yang sedang ia tuju adalah miliknya. Bukan karena keberuntungan, bukan karena rumor, tapi karena perjalanan panjang yang akhirnya menemukan titik terang. Cerita ini belum selesai, tapi satu hal pasti, apa yang datang setelah ini akan mengubah segalanya.